Selamat datang di Monogram, balik lagi di Ngobrol Mistis bareng gue Pepet. Sebelum gue mulai videonya, jangan lupa di like, share, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan episode terbaru dari Ngobrol Mistis. Ya gue gak ada bosannya buat ngingetin sama kalian tetap patuhi protokol kesehatan karena kita tahu kasusnya semakin terus bertambah ya. Aduh iya, sangat mengkhawatirkan banget. Iya nih, gimana ya? Ya kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini segera Berakhir. Ya, berakhir. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya Allah. Buat kalian yang punya cerita mistis atau kisah-kisah horor, boleh dibagikan ke kami, bisa di email ke nanti alamat emailnya gue cantumin di kolom deskripsi ya. Ya, di video kali ini gue mau ngebahas yang viral bersama Ki Sodo Buwono nih dari Astral Projection Indonesia. Apa kabar Ki? Iya, selalu sehat, bro. Alhamdulillah. Gue mau. Brother juga pasti sehat selalu ya. Amin. Gue ada rencana nih, kita mau keluar nih ke tempat angker nih. Kapan nih? Ya, kita bosen ya di studio mulu ya. Iya, pengen yang lebih menantang. Sekalian lihat pemandangan kan. Udah lama nggak keluar juga nih. Iya. Nanti bisa kita setting di akhir bulan kali Ki ya. Boleh. Nanti brother tunggu aja episode berikutnya. Kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan. Ya Ki, ini ada berita yang lagi viral nih di akhir bulan Juni lalu. Ya. Gue denger sih katanya di daerah Lombok tuh ada seorang pemuda yang tiba-tiba Oh iya. diculik oleh jin. Gue juga lihat juga di YouTube tuh. Ya. Dan itu katanya dia lama juga ngilangnya, sekitar 4-5 jam tuh dicari sama warga ya. Terus ditemukan tiba-tiba di atas pohon aren dengan keadaan pucat. Padahal lagi beli tuak katanya. Lagi beli tuak tuh. Aduh, Beli tuak hati-hati. Jangan sendiri loh. Tuak atau anggur merah ya jangan. Makanya kalau beli tuak ya, beli apapun yang itu yang beralkohol itu jangan lupa disisain dia. Ya Ki, Ya, ini fenomena apa sih kok bisa ada jin yang nyulik manusia tuh? Ya, Ki. Sebenarnya brother ini udah nggak aneh sih. Ya mungkin ya udah sering denger juga yang biasanya tuh hilangnya tuh bisa dimanapun berada sih. Kadang di depan rumah anak kecil hilang ada juga. Kadang juga yang sering banyak kita temui itu berita-beritanya tuh di hutan. Ya itu sering banget kan. Mungkin brother juga sering Mungkin baca. yang brother yang anak-anak gunung juga ya mungkin kan. Iya, ada kadang sempat. sering tahu-tahu dari kelompoknya hilang gitu ya, ketinggalan terus kemudian hilang. Dan kalau di gunung itu lebih serem lagi, kadang hilang tapi tahu-tahu sudah tidak bernyawa, itu yang agak mengerikan ya. Di hutan ya, kalau di hutan. Iya betul. Ada juga katanya yang ngilang di gunung tapi jasadnya, ruhnya mungkin masih ada kali sekitar gunung ya. Nggak ketemu ya jasadnya. Iya. Ya, itu ya banyak macam sih ya. Cuma kalau kita ngebahas yang lagi viral itu, memang agak unik juga. Uniknya adalah dia itu lagi beli sesuatu yang gitu dan hilangnya dia di depan warung tempat dia beli ya. Ya, itu kata saksi matanya si penjaga warungnya sih. Pas mau dipanggil motornya aja ada, orangnya udah nggak ada. Nggak ada. Ya. Serem juga. Jadi brother gini bro, kalau gua menjabarkan kisah ini berarti tidak lain dan tidak bukan adalah kerjaan dari jin. Ya, Jin. Mungkin lu juga belum tahu jin itu ada rasnya. Ya. Belum tahu lengkapnya sih. Ada ras-rasnya gitu, ada bahasanya kita tuh kayak kalau kita ada orang Jawa, orang Padang gitu ya, orang Sumatera kayak gitu. Nah, jin itu punya ras kayak misalnya kalau itu lebih ke suku ya. Maksudnya ras itu gini, kayak kita ras Asia misalnya. Ada ras Eropa gitu-gitu ya, kayak gitu. Jin juga ada tuh. Jin juga ada ya, Ki? Iya. Ini bisa berkaitan sama salah satu jenis jin. Ini berarti kita masuk ke pembahasan jenis-jenis jin nih. Bisa, karena kemungkinan besar itu adalah perilaku mereka atau kerjaan dari jin itu. Salah satu dari jenis ini biasanya gitu. Ya boleh, nanti kita kupas nih. Ayo, boleh. Oke, jadi jin itu memang terbagi menjadi 5 jenis ras. Gitu, brother. Jadi 5 jenis ras yang kita tahu, jin itu memang berdampingan
dengan kehidupan kita sebagai manusia. Iya. Dari malah mereka tuh ada sebelum Hawa. Adam dan Hawa tuh jin itu udah ada duluan di bumi ini. Jin itu udah menepati terlebih dahulu, termasuk salah satunya ada ras yang akan saya ceritakan ini. Ya. Jadi ada 5 jenis ras jin. Yang pertama itu adalah namanya itu Al-Jan. Al-Jan ini sama seperti kita manusia. Jadi dia ada laki-laki, perempuan, ada betina, ada jantan, berperilaku, makan, tidur, bermasyarakat, itu Al-Jan ya. Sama seperti manusia mereka ini. Betul, dan ini adalah jenis ras jin yang sudah mendiami bumi terlebih dahulu sebelum datangnya Adam dan Hawa. Jadi ini makhluk pertama di bumi. Betul, makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi yang pertama. Jenis ras jin ada Al-Jan. Ya, dia seperti kita. Maksudnya berkehidupan sosial seperti kita. Itu Al-Jan. Dan yang kedua, salah satu jenis ras jin yang kedua itu disebutnya Al-Amir. Atau ada yang juga nyebut Al-Amr ya. Al-Amir atau Al-Amr. Tapi kalau misalnya ada penyebutan yang salah mohon dikoreksi nanti di kolom komentar ya. Al-Amr atau Al-Amir. Dan ini salah satu jenis yang memang juga hampir mirip dengan Al-Jan ya, tapi dia lebih kebiasaannya, ini kita lihat kebiasaannya. Kalau jenisnya sama dengan Al-Jan, dia berkehidupan sosial juga. Cuma ini dia senang banget ngikutin tingkah laku manusia. Contohnya gimana? Contohnya nih ya, misalnya nyanyi-nyanyi nih kita nih di kamar mandi nih, contohnya nih. Kan kadang suka tuh ada orang lama-lama di kamar mandi nyanyi, ya kan? Forever and one gitu misalnya. Itu dia denger. Keren loh suaranya. Kita anak band. Ya jadi Al-Amr ini salah satu jenis yang suka meniru kegiatan manusia. Contohnya kayak tadi mungkin bernyanyi, mungkin kita suka tepuk tangan, di kamar mandi bernyanyi. Makanya kadang-kadang seperti suka orang mandi, gerak-geraknya. Iya, mandi dia ikut seperti mandi gitu. Pokoknya Al-Amr ini copy paste manusia lah, kegiatan-kegiatan manusia gitu. Dan jangan aneh kalau seandainya suatu waktu di malam hari kemudian ada suara misalnya gitu, misalnya gitu ya, tuh tangan atau apa, tapi ternyata tidak ada orangnya, ya nggak bukan pasti kelakuan si Al-Amr ini. Dan dia juga salah satu jenisnya juga yang kadang menyesatkan manusia, menggoda manusia, menyesatkan manusia gitu ya. Tapi nggak semua golongan ya, maksudnya ada di golongan mereka yang seperti itu juga. Makan nih brother-brother kalau lagi mandi dan sebagainya, mandi aja gitu, jangan melakukan hal-hal yang di luar kaedahnya orang mandi gitu loh. Nyanyi kan bukan tepatnya dong. Bukan tepatnya, betul. Terkadang dia akan memperhatikan kita, brother-brother. Jadi mereka ini ada di mana-mana berarti. Oh iya, kan dia tinggalnya juga bersama dengan kita juga, berdampingan dengan kita juga gitu. Jadi tolonglah setiap berperilaku brother-brother monogram nih, semestinya aja. Misalnya ya mandi, setelah kita mandi, kemudian melakukan hal yang makan gitu. Jadi terus kemudian dia melakukan hal-hal yang mencuri perhatian si Al-Amr ini, tadi bisa dicontoh gitu. Itu yang kedua ya, Al-Amr. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah yang biasa disebut dengan nama Al-Ifrit. Oh, orang dengar kalian kan? salah tahu nih, jin Ifrit nih. Ya, namanya gak asing, itu jin Ifrit. Ada memang. Dia ini adalah salah satu jin yang memang dekat sekali dengan manusia, terutama suka diperbudak atau juga menyesatkan para manusia, terutama untuk tukang sihir. Nih, dukun-dukun nih. Ini nih yang kemarin nyambung ke materi kita nih yang sebelumnya yang nih. Bawa paku segala macam, ini si Ifrit nih. Ini tukang suruhnya nih. Jin Ifrit ini yang suka diperdaya oleh bukan suka diperdaya, yang membantu dukun-dukun sihir, dukun-dukun santet gitu-gitu ya. Ini Al-Ifrit nih. Ini nih mereka yang suka minta makanan nanti baru bisa disuruh dan sebagainya, ini Ifrit. Gitu. Ini salah satu jenis ras juga yang memang kebiasaannya begitu ya. Maksudnya dia memang suka menyesatkan manusia dengan cara bersekutu dengan dukun-dukun atau tukang sihir. Ya, bentuk gitu. mereka sama gitu kayak mana kita. Gini ya, nih kembali ke bentuk nih. Dari semuanya ini tidak ada bentuk yang bisa kita pastikan keasliannya.
karena mereka itu bisa berubah-ubah gitu. Tapi kalau dilihat dari cara mereka hidup dan sebagainya, bisa jadi mereka juga memiliki tangan. Kan dia berdampingan dengan kita, dia melakukan hal-hal sama dengan kita, ya. Iya. Bisa jadi juga dia punya tangan, punya kaki, punya kepala, tapi rupa dan wujudnya kita kan tidak tahu. Saya sendiri memberikan statement bahwa saya sendiri pun belum pernah melihat bentuk asli dari jin, dan jangan sampai lah. Jangan sampai lah gitu. Jin ini bisa kayak itu nggak sih yang kita lihat di masyarakat kita tuh, kuntilanak, pocong tuh berbeda. Nah, sebentar nih ya. Oke. Sebentar nih. Ntar dulu, belum Iya, iya. selesai. Siap. Ini kita baru sampai Al-Ifrit itu yang ketiga ya. Mm. Nah, kan ada 5 ya. Kemudian yang keempat, itu lagi keempat. Ini namanya Al-Arruha. Aruha. Nggak pakai al. Arruha. Aruha. Oke. Nah, ini. Gimana tuh? Ini salah satu jin yang paling ditakuti menurut saya oleh manusia ya. Karena Soalnya ras ini tuh ras yang bisa mengganggu manusia dengan cara dia bisa merubah-rubah bentuknya terus kemudian mewujudkan gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ya, hanya jenis ras ini yang bisa yang suka melakukan itu. Hanya jenis ras ini yang suka melakukan itu nih. Dia suka menyerupai, tapi sekali lagi ya, tujuan dia ini adalah menyesatkan manusia. Kok mudah dia memberitahu? Kok bisa sih memberitahu? Kan kita balik lagi ke dimensi yang kita ceritakan kemarin ya. Iya. Kalau berkaitan dengan mohon maaf ini dengan program-program yang bisa menampilkan mereka gitu ya, saya mohon Iya. maaf, itu pendapat saya tidak mungkin bisa gitu loh, kecuali dengan kemauan dia sendiri memang untuk menyesatkan manusia. Apakah susah dan sulit? Oh, mungkin bagi mereka itu satu hal yang mudah mungkin ya. Karena tujuan dia adalah memang untuk menyesatkan manusia gitu. Contoh misalnya, dia bisa menyerupai wajah keluarga atau saudara atau teman kita yang sudah meninggal. Nah, ini Aruha nih. Dan dia juga tinggalnya barengan dengan kita, dia suka di rumah-rumah dia juga nih. Seperti halnya Jadi istilahnya tuh mereka ini tuh sangat dekat sekali dengan kehidupan manusia nih, Aruha nih. Kita benar-benar berdampingan dengan mereka. Bukan, memang dia tempatnya senang banget dekat-dekat dengan kita. Gitu. Senang dekat-dekat dengan kita. Nah, bisa jadi ya, bisa jadi berkaitan dengan video viral tersebut. Ini adalah kelakuan dari Aruha nih. Oh, jadi yang suka menculik. Bukan menculik, ngumpetin. Ngumpetin. Kalau menculik ngumpetin. Kalau misal culik sama ngumpetin beda ya. Iya. Beda sama. Kalau culik kan berarti paksa ya, diumpetin kan nggak kelihatan gitu. Sebenarnya dia ada di situ. Ada di wilayah itu, di sekitar situ. Ataupun kalau dibawa tidak jauh dari tempat itu. Ayo boleh dibuktikan kasus dimanapun. Kalau seandainya ada orang hilang secara misterius yang diakibatkan oleh goib, pasti tidak jauh dari kampungnya. Atau nanti dia akan disembunyikan di belakang kampungnya, atau dia akan disembunyikan sebenarnya nggak jauh di rumahnya. Kalau misalnya ada yang cerita nih, tidur tiba-tiba pindah, itu juga bisa jadi kelakuan dari apa nih? Aruha nih. Usil ya. Aruha itu salah satu jenis jin yang memang ditakuti manusia ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya menyesatin manusia. Akhirnya, misalnya contoh tadi, dia bisa menyerupai teman atau kerabat yang sudah meninggal. Akhirnya dia menyerupai kan, gitu dong ya kan. Nanti akan berkembanglah cerita. Misalnya, wah dia meninggalnya tidak tenang. Oh dia ternyata ini minta kopi. Oh dia minta ini. Akhirnya jatuhnya kita takut sama ini, ya kan? Akhirnya kita pergilah ke dukun, bener nggak? Iya. Nah, pergi dukun dan sebagainya. Gini kenapa pak? Ini kenapa dukun, mbah dukun? Tolong ini arwahnya gentayangan atau apa? Nah sekali lagi ya, semua yang sudah meninggal itu akan kembali mempertanggungjawabkan kehidupannya di alam kubur gitu. Nah inilah nih kelakuan Aruha ini yang suka menyerupai manusia. Itu mungkin yang kayak gambar-gambar maksudnya wujud-wujud yang terkadang sering kita lihat juga, kayak misal pocong, kuntilanak dan sebagainya. Sedikit banyak ini kamuflase mereka nih, sedikit banyak gitu ya. Tapi dia akan memunculkan wujudnya sendiri sesuai dengan keinginan dia sendiri, tidak bisa dipaksa. Hadir gitu misalnya contoh kan kalau mau datangin orang gitu ya, hadir gitu, wujud. Saya rasa dia juga gitu ya, saya rasa ngapain gitu ya, mungkin dia hanya ingin menunjukkan eksistensinya sendiri ya,
tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia. Nah, kalau tadi kita masukkan ke situ cerita yang hilang itu, Iya. kemungkinan besar ini adalah kelakuan si Aruha. Gitu. Iya. Jadi ibaratnya kadang-kadang dia suka usil bukan berarti karena orang ini melakukan kesalahan, atau bukan karena orang ini itu orang alim, ditakutin kalau lewat wilayah mereka dan akhirnya mereka diumpetin gitu ya. Tapi kembali lagi itulah memang sifat dia. Jadi siapa aja nih misalnya dia bisa aja dia gitu ya. diumpetin gitu. Jadi tidak harus dianya si orang yang mau diumpetin ini punya perilaku hal aneh apapun gitu. Tapi memang nih gini ada cara, atau misalnya dia tidak akan bisa melakukan hal itu kalau kita dalam kondisi sadar. Maksudnya kita gini loh, pernah nggak kadang-kadang itu kita kalau misalnya lagi duduk di satu tempat atau kayak ngeblank gitu, atau naik motor atau ngeblank, Iya. ya kan, atau udah di sini, pernah nggak? Brother pasti tahu gitu. Kalau misalnya kita lagi duduk di satu tempat terus ngeblank gitu, kita nggak tahu apa yang berapa detik yang Iya, yang tiba-tiba tahu udah di sini aja kayak gitu. Itu biasa suka dimanfaatkan nih sama Aruha nih, ya gitu. Iya. Makanya kalau misalnya kita lagi di hutan, dimanapun berada gitu ya, jangan pernah sekali-kali kita yang namanya nggak fokus lah gitu ya, begitu takutnya ini lagi usil nih, gitu brother. Atau boleh nggak kalau misalnya saya bilang kita berperilaku nggak sopan misalnya di tempatnya dia tuh, misalnya kencing di balik pohon tanpa Ya. ini Ini bisa tuh, suka ini umpan buat ini makanan gua ini gitu bahasanya. Bukan berarti ini songong nih anak gitu. Ya, bisa jadi itu karena hal itu akhirnya dia melihat kelakuan kita saat itu berperilaku tidak baik, Ya. mengencing sembarangan dan berbagai macam hal yang tidak baik dilakukan. Dia kayak bilang, Ya, manfaatkan itu. hal itu gitu. Iya. Otomatis begitu ya. Tapi kalau sekali lagi baca bilang permisi dan sebagainya, itu kan kode bahwa kita sedang fokus. Dan dia tidak akan bisa istilahnya memasuk dimensi kita kalau kita yang fokus gitu ya brother. tuh. Lanjut Ki. Lanjut. Lanjut. Yang kelima ini adalah al-syaiton. Al-syaiton itu adalah salah satu jenis jin yang memang sudah benar-benar tahu yang selalu ada di aliran darah kita nih. Justru menurut saya ini adalah hal yang lebih berbahaya dibandingkan Aruha. Gitu. Tapi manusia lebih takut sama Aruha dibandingkan Asyaiton. Justru Asyaiton ini bisa bunuh orang. Oh iya? Ada Iya. kisahnya. Loh, bukan kisahnya. Jadi Asyaiton ini caranya begini. Kamu lagi marah nih. Lu lagi marah nih. Ya kamu. Lu lagi marah nih. Ini Asyaiton kadang suka bisik di telinga sebelah kiri. Udah bacok aja. Udah bunuh cekek. Nah itu Asyaiton tuh, brother. Bisikan tuh. Itu lebih berbahaya dibandingkan Aruha. Ya enggak? Dan itu yang harus diusir dalam tubuh kita. Dia mendiami aliran darah loh. Kayaknya semua di dalam. Cara menghilangkan bagaimana ya kita selalu berbuat baik lah, brother. Berbuat baik, kemudian memang apa ya? Tempatnya di situ. Iya. Di aliran darah itu. Cara mengusirnya dengan cara kita berbuat baik, selalu memberikan hal yang positif. Apapun yang diajarkan oleh agama kita lah kita lakukan. Itu sedikit demi sedikit dia tidak akan betah di aliran darah kita, brother. Ya, itu serem loh. Dia bisa bunuh orang. Sih, emang. Gitu loh, bisa bunuh orang dalam arti kata membisikkan suatu hal-hal yang tidak baik. Bukan hanya membunuh, hal yang nggak baik. Itu yang memang musuh kita yang paling nyata itu. Betul. Dia itu. Gitu. Dibandingkan kita harus takut kepada Aruha yang rambutnya panjang. Ya. Kemudian yang loncat-loncat yang tangannya diikat ya, Iya, gitu. iya. Kan mungkin Aruha juga itu. Iya. Ya memang berkamuflase sebagai hal yang memang kita takutin gitu. Apalagi dengan kasus yang itu diumpetin itu kan, saya rasa memang dia kembali lagi wujudin eksistensinya bahwa nanti akan orang-orang percaya bahwa tempat itu angker. Nah, pasti itu dong. Betul. Pohon yang tadinya orang itu temukan pasti angker. Orang tidak akan berani lewat Ada situ. penghuninya. Ada penghuninya. Jadi musyrik jatuhnya. Itu kerjaan mereka. Tujuan hanya menakut-nakutin aja. Nakut-nakutin kita sebagai manusia itu. Tapi Ki, kalau lihat dari videonya nih,
ini. Nah, itu sih. Sadar ini. Nah itu tadi videonya tuh. Itu kan mereka menemukan si pemuda ini tuh, mereka berkeliling kampung sambil membunyikan alat-alat itu tuh biar Genderang ya. Itu maksudnya gimana tuh? Ini adalah tradisi dari zaman dulu, brother. Jadi selalu membuat keramaian saat suatu goib muncul. Maksudnya ada eksistensi dari goib. Kenapa kalau harus membuat keramaian? Karena dengan rame itu, fokus rame itu, energi rame itu, suara berbunyian itu akan memberikan getaran tersendiri pada ras mereka. Gitu. Jadi ibaratnya kembali lagi ke fokus kepada si yang diumpetin itu loh. Gitu. Dia akan kembali lagi sadar bahwa dia ada di alam lain gitu. Akhirnya akan segera dikembalikan. Pokoknya dibuat rame-rame. Biasanya itu yang lebih cepat lagi adalah memukul alat-alat yang terbuat dari besi. Iya. Itu akan lebih cepat. Dan biasanya ada yang mandu, ya. Orang yang paham gitu ya. Jadi nggak asal-asal ujuk-ujuk. Nggak asal ujuk-ujuk. Iya betul, malah ntar nyarinya macam-macam. Yang keluar bukannya yang kita cari gitu. Yang keluar orang-orang kampung, keluar semua yang tidur gitu. Jadi memang itu ada yang memandu biasanya gitu. Contohnya saya misalnya mandu gitu, bisa lah. Gitu kalau misalnya berkaitan dengan hal tersebut gitu. Jadi tapi sekali lagi yang dipukul itu adalah benda-benda yang memang terbuat dari besi. Gitu. Jadi tujuannya untuk memfokuskan kembali si korban itu, kemudian akan memberikan reaksi kepada si aruha ini. Bahkan dia akan coba mengembalikan. Jika tidak, ya mungkin bisa dikatakan dia melanggar kode etik ya, melanggar aturan gitu. Dia bisa sampai meninggal nggak sih itu sebenarnya? Jadi kalau untuk masalah meninggal itu sebenarnya begini. Sepengalaman saya perjalanan di dunia astral berkaitan dengan orang hilang ya, apalagi yang di gunung dan sebagainya, itu biasanya dia tuh nih, biasanya untuk kaum aruha ini menyembunyikan manusia itu tidak lebih dari 1 atau 2 menit tapi di kita tuh bisa 4 jam 3 jam. Coba ditanyain sama orang-orang kayak gitu, paling dia merasa kayak sebentar gitu loh, kayak baru merem aja gitu. Nah, seru juga tuh. Kenapa kok bisa meninggal gitu ya? Iya. Itu biasanya kembali lagi saat dikembalikan tidak ada orang yang menemukan karena kondisi pasti lemah. Karena dia masuk dimensi lain. Itu yang kadang energinya juga mungkin terserap gitu. Ya, bener-bener capek, bener-bener lemes. Kondisi badan ini karena dia masuk dimensi bukan dimensi manusia. Iya, karena yang di video itu juga tuh pucat langsung yang ditemukan itu langsung pucat ya. Itu kalau seandainya nggak ditemuin orang ya, jatuh dari pohon bisa jadi. Iya sih. Apalagi kalau kita berpikir hilangnya misalnya di hutan, coba nggak ditemukan sama teman-temannya atau nggak ditemukan sama tim SAR dengan secepat mungkin ya bisa mungkin meninggal. Bisa jadi makanan binatang buas juga. Bisa jadi dia nggak punya, lemas karena kondisi lemas, dia butuh minum, butuh dan sebagainya. Masih alhamdulillah jika memang dia bisa bertahan. Itu mungkin. Jadi masih banyak faktor di luar itu ya. Iya betul. Jadi setelah dia dikembalikan gitu ya, setelah dibuka matanya, dia kembali lagi ke dunia nyatanya dalam kondisi yang sangat lemah tapi tidak ada orang. Bayangkan di gunung sendiri dingin ya kan. Itu yang mungkin bisa membuat dia jadi meninggal dunia gitu. Brother. Ya, seru juga pembahasan kita nih Ki ya. Ini buat brother yang mau ada pertanyaan tentang soal jin atau punya kisah horor nih, boleh di-share ke kita nih, nanti akan dijawab langsung sama praktisinya nih. Nanti jangan lupa nonton juga di episode 1, 2, 3, 4 ya. Di situ seru tuh. Saling berkaitan kayaknya. Berkaitan tuh. Di sini tuh semua nyambung berkaitan. Gitu. Ini bagus sih bikin materinya. Saling berkaitan semua gitu. Ya, mungkin ada kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Mungkin pesan aja kali ya. Pesan untuk kita brother semua nih. Gini brother, kalau di tempat manapun ya, kita melihat contoh dari kasus yang terjadi di daerah Lombok gitu ya. Iya. Pokoknya dimanapun Anda berada, apalagi di tempat baru, di suasana baru dan sebagainya, tetaplah fokus. Dan jangan pernah melakukan hal yang tidak baik. Siap. Itu aja mungkin. Ya, satu dari gue, stop pembodohan astral. Jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini kalau kalian suka ya. Oke, sekian. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.